adalah Heeh. salah satu artis reggae terbesar di dunia saat ini, namanya Chronixx. Jadi pas saat recording Satu Dunia itu, recording tempat mereka dan Chronixx yang lagi engineer dan saya Oh. grogi yang minta ampun kayak gitu. Mereka bisa nikmatin. Kalau di luar Eropa tuh justru yang paling mengejutkan itu di Costa Rica. Costa Rica? Costa Rica justru lagu yang paling populer selain Salam itu adalah Leluhur. Oh. Ya itu aneh banget trio ini. Saya jadi agak menutup bagian era reggae ambassador. Karena pada Heeh. saat itu ada sebuah visi di benak saya, tapi saya paksain kehendak dan juga ambisi saya. Pertanyaan semua orang kayaknya nih, Mas. Udah Oke. berapa tahun nggak potong rambut, Ras? Hah? Udah berapa Halo, balik lagi bareng gua Sindu Alpito di program pengarsipan perjalanan sejarah musik Indonesia, Sindu Scoop. Hari ini kami kedatangan tamu ikon reggae Indonesia Cek yang gitu. mendunia gitu Cek ya. gitu. Terima kasih Ras Ya, Muhammad sama-sama. yang sudah menyempatkan Terima hadir kasih. di tengah situasi pandemi ini. Ya. Main ke kantor Medcom dan Podme. Ini Terima- jadi nanti teman-teman bisa download juga perbincangan kami, bisa didengarkan di Podme, di sebuah aplikasi podcast, Oke. dan bisa ditonton di YouTube medcom.id. Mantap. Oke, Ras. Terima kasih juga atas undangannya. Terima kasih nih Ras, ini kebetulan lagi datang ke Jakarta ya Ras ya. Iya betul. Sebulan ya di sini ya. Sebulan. Oke, jadi Berhubung juga udah lama tidak ke ibu kota, sekitar Oke. 7 bulan. 7 bulan ya 7 di Bali bulan. terus ya. Iya, 7 Oke. bulan. Biasanya kalau tinggal di Bali, kalau masanya sedikit normal, Oke. biasanya bolak-balik Jakarta. Kalau di Bali rekaman di sana juga Ras? Udah dibawa Rekaman di sana juga. di rumah ya, di Ada studio. kawan punya home studio, jadi biasanya rekamannya di situ sih. Oke. Jadi sebagai informasi, Ras ini baru merilis album Satrio ya, Iya, album betul. ke-7 ya. Album ke-7 kurang lebih. Oke. Jadi Ras ini udah 15 tahun dihitung dari album pertama 2005. Iya. Nyadar nggak tuh Ras? 2020 15 tahun nih dari debutnya. Nggak sadar. Itu sebuah waktu yang nggak singkat tentu ya gitu. Apalagi Ras istilahnya berada di sirkuit yang non side stream lah bisa dibilang gitu Iya, ya, bisa non disebut mainstream gitu, dan independen sebagainya. dengan mengusung ya bisa dibilang mungkin dancehall, reggae gitu yang di Indonesia sendiri juga nggak gampang gitu untuk bertahan di situ gitu. Oke, untuk lebih lanjutnya kita langsung kulik-kulik aja kali ya, Oke, Ras. siap. Ras, Kayak lagu. Ras, ini saya perhatikan 2 album terakhir nih, Ras bener-bener karakternya kuat banget sebagai Terima musisi yang apa ya, musisi internasional bisa dibilang seperti itu, tapi tetap punya karakter Indonesia yang sangat kuat gitu. Meskipun banyak lagu-lagu berbahasa Inggris, tapi tetap secara konsep album itu sangat-sangat Indonesia gitu. Nah, Termasuk di terima album kasih. Satrio ini gitu. Nah, mungkin bisa diceritain nggak sih kenapa Satrio pemilihan? Kenapa Satrio? Awalnya itu sebenarnya album Satrio ini kan proyek yang bekerja sama dan juga co-produced sama Oneness Records. Oke. Ya, mereka tuh awalnya juga ngebantu juga menggarap album Salam itu pada tahun 2014. Itu album pertama dengan mereka ya. Oke. Dan mereka sempat ya buat tawaran Ras gimana nih buat album lagi? Oke, boleh. Tapi kita approach-nya beda ya. Approach-nya beda Oke. dengan cara kalau saya ingin menduduki peran sebagai co-producer dan juga sebagai songwriter. Karena yang Oke. album Salam itu lebih kayak mereka tuh kirimin kalau bahasa Jamaikanya, bahasa reggae-nya ya, rhythm. Oke. Rhythm itu artinya instrumental. Pada saat itu Oneness Records untuk album Salam mereka ngirim sekitar 80 sampai 100 Wow. rhythm, di mana akhirnya saya pilih. Oke. Ada jadi sebagian besar itu emang musiknya udah hampir jadi. Jadi saya hanya masukin ngisi ya lirik. Ya, jadi saya hanya memberi sedikit input Oke. kreativitas. Arrangementnya dibedain dengan segini dan saya lebih banyak ke lirik dan melodinya gitu. Oke. Kalau terkecuali beberapa lagu, salah satu lagunya itu Leluhur. Nah, kalau yang Satrio ini ya kita emang mulai start from zero dari nol banget dan ini memakan waktu sekitar 3,5 tahun. Itu paling lama untuk saya menggarap album. Biasanya tuh saya menggarap albumnya itu sekitar 6 sampai 8 bulan. 3,5 tahun itu dari
materi pertama yang ada di Mhm. album ini sampai akhirnya finish ya? Iya, sampai akhirnya finish, Oke. sampai akhirnya finish. Mungkin, buat teman-teman yang, belum tahu gitu ya, album album Salam ini salah satu album internasional ras yang cukup mendapat, sambutan baik gitu ya, baik di Alhamdulillah. kalangan, media, di kalangan kritikus musik gitu ya. Mhm mhm. Track favorit saya sendiri Learn Grow itu Oh, Learn sama and Sarah Grow, Lugo ya ya. Sarah Lugo, Itu ya. mungkin nanti teman-teman bisa cari itu di Yo, check it YouTube atau out. di platform streaming gitu, Yoi. kayak itu enak banget sih, slow Terima gitu kasih. tapi chill ya. Terima kasih. Nah, untuk yang album Satrio ini sendiri, Mhm. kenapa sih dikasih nama Satrio, Mas? Kenapa dikasih nama Satrio? Jadi awalnya itu emang, saya sih memilihnya lebih kayak sedikit konsep Jawa ya. Oke. Satrio itu diambil dari Sanskerta, artinya kesatria, warrior. Namun di dalam perjalanan album Satrio ini, saya mendapat penjelasan sendiri di dalam segi kreativitas. Saya itu membuat definisi ulang arti kata Satrio seperti apa Oke. gitu. Karena oke, kalau di dalam segi konteks sosial ada sesuatu kayak bekerja keras, working hard. Salah satu di dalam masyarakat luas lah untuk sedunia ya, working hard. Bahwa untuk menumpuk harta itu paling diberi kayak wah acungan jempol. Wah ini kerjanya Oke. keras banget ini dapat kekayaan dan lain-lainnya. Kayak apa ya, beast mode, working hard in society kayak Oke. gitu-gitu. Kayaknya itu mereka melihatnya sebagai warrior mode. Tapi sebenarnya definisi ulang adalah seorang warrior itu saya melihatnya bahwa kita ini semua manusia kan tidak sempurna ya. Kita emang harus mengalami banyak-banyak tantangan, bukan hanya secara fisik di dalam dunia fisik ya, Oke. tapi secara emosional juga gitu. Dan itu sepertinya di dalam segi personal saya sendiri, di dalam album Satrio itu menuangkan apa yang terjadi 5 sampai 6 tahun silam, di Oke. mana itu banyak yang hal-hal emosional dan juga pribadi di mana saya abaikan. Itu saya nggak dengar diri sendiri gitu. Too much noise in my head, terlalu Oke. banyak gitu. Dan saya melihatnya tujuannya itu bukan bisa sebut antara menyimpang atau tidak ya, tetapi koneksi di dalam diri sendiri itu saya kurang peka. Makanya itu album Satrio itu di mana sebetulnya seorang kesatria dia tuh selalu mendengarkan kata Kata hatinya atau hati. disebut kolbunya, di mana di saat ini ya emang kalau saya rasanya lemah secara emosional ya sadar saja dan juga harus embrace that space, that emotion, dan Oke. cara bagaimana kita bisa memperbaiki diri sendiri. Jadi emang kalau yang album Satria ini di mana saya pengen menunjukkan bahwa saya seorang yang tidak sempurna, tidak Manusia sempurna, ya? manusia banget, bahwa Oke. banyak ada perjalanan naik turunnya. Salah satu almarhum ayahanda saya wafat dan Oh, juga itu ada pas juga di fase, di fase 5 tahun terakhir 5 itu? tahun terakhir dan Oke. juga saya juga sempat ada kisah di dalam romansa soal patah hati lah dan lain-lain Oh, kayak oke. gitu-gitu. Hal-hal yang sepertinya ya biasa di antara manusia gitu saya tuangkan Oke. gitu. Jadi bisa dirangkum bahwa Satrio ini adalah pengendapan ras atas dirinya sendiri gitu ya, Iya, selama beberapa tahun terakhir iya, gitu ya, iya. dan dituangkan lewat karya. Dan, menarik nih, aku sempat compile, beberapa nama yang kira-kira ya ini bisa dibilang breakdown dari Satrio itu sendirilah Oke. gitu. Nah, ada, yang cukup mengusik di pikiran dan, sempat dengerin itu kayak meaning-nya kuat banget gitu, Oke. itu bambu keras gitu. Oke, Itu kan oke, kayak oke. mungkin, kalau di Jawa gitu ya, Iya, kita sama-sama tahu bahwa bambu itu dianggap sebagai sebuah pohon yang semuanya punya nilai manfaat gitu, iya, iya, iya. dari ujung Iya, paling iya. bawah sampai Iya, iya. sampai rantingnya, sampai, batangnya itu bermanfaat dan bisa diolah jadi apapun gitu. Nah, ini gimana nih ras tentang, bambu keras track ini? Itu filosofi bambu itu keren soalnya ya. Banyak sekali bisa bahkan banyak kitab bahkan bisa Heeh. ditulis soal bambu. Salah satunya sih kalau dengan sederhana orang kan kadang hanya melihat fisiknya saja ya. Tapi kalau di dalam mungkin kebudayaan Nusantara sendiri bambu itu disebut konon ada isinya gitu. Iya. Jadi kita bukan hanya casing saja gitu, bahwa kita punya ada nyawa, ada roh dan Oke. juga ada spirit dan energi di dalam situ. Itu saya ngeliatnya itu. Kalau selain itu juga dengan filosofi bambu, itu bambu juga menunjukkan kesabaran. Kesabaran di mana kita menanam bibit-bibit bambu, belum tentu dalam 1-2 bulan itu langsung numbuh. Kita Benar. nunggu berapa tahun Berapa gitu. tahun, Jadi oke. ya saya sempat juga baca di mana lewat online atau apa bahwa itu juga bisa diambil di dalam filosofi secara kehidupan sosial kita kayak lo kerjanya gimana sih gini 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 lo nggak hasilnya apa-apaan lo ini. Tapi kan kita ya
ingin kadang-kadang berkarya dan juga bekerja bukan hanya menghasilkan hari itu juga gitu. Benar, Kita benar. harus menanam dan juga harus ya menuainya Kita itu nggak harus tahu nunggu kapan waktu. musim tuai kita Nah, masing-masing makanya ya itu gitu, dan setiap menuainya orang pasti kapan. berbeda ya Nah, Ras ya? itu dan di saat bambunya itu sudah mulai numbuh nggak bisa di stop, nggak bisa dihentikan. Itu salah satunya sih keren. Kalau untuk nasionalisme di Indonesia itu juga bambu runcing kan Oh, istilahnya itu. oke. Itu. Oke, ini ada beberapa track lagi nih yang aku ambil beberapa yang kayak catchy lah gitu. Oke. Selain musiknya juga ini ya, judulnya nih Pistol Parabellum nih. Pistol Ini Parabellum. John Wick atau gimana nih Ras? Justru saya punya titel itu sebelum John Wick yang Oh gitu. ketiga keluar Oke. gitu. Karena kadang-kadang kalau saya berkarya ya kadang-kadang timbul beberapa judul untuk lagu yang bisa disebut aneh atau eksotis. Saya suka Oke. memilih yang kayak gitu. Kayak wah ini keren deh. Kalau buat lagu yang judulnya Pistol Parabellum. Jadi ternyata judulnya dulu yang nongol. Isinya belum Oh, ada. oke. Ternyata atau kenapa dengan perjalanan ini di mana saya menikmati segala prosesnya negatif dan positif ya. Ini Pistol Parabellum tidak akan terjadi kalau saya tidak mengalami apa yang saya alami dalam 5 sampai 6 tahun dan juga itu Oke. lagu Pistol Parabellum ada salah satu di mana beberapa lagu di dalam Satria itu adalah semacam self portrait saya. Jadi Oh, bagaimana saya melukiskan kiskan. diri sendiri. Oh gitu. Karena waktu dulu katakanlah mungkin 15 tahun yang lalu nama asli saya kan Muhammad Tegar. Heeh. Dan waktu dulu ya Muhammad Tegar itu emang nama private saya gitu. Paling Heeh. tidak suka kalau dipanggil dengan nama Egar yang kalau saya tidak kenal orangnya gitu. Oh, Kalau saya sih saat ini lebih embracing nama Egar. Saya melihatnya bahwa Muhammad Egar itu berkarya di dalam energi atau entitas oke. Ras Muhammad itu adalah salah satu aspek saya. Jadi ini pada saatnya Satrio di mana saya melukiskan diri sendiri seperti apa dan Pistol Parabellum itu mengisahkan juga. Jadi ada walaupun itu reggae agak sedikit rock steady, ska, showdown ska kayak Skatalites begitu. Heeh. Tapi itu juga mengisahkan sebuah emosi di mana saya ini seorang pengelana kayak bagikan cowboy Musafir ya ya. kayak kita musafir lah sebagai traveling Oke. gitu sebagai kayak cowboy Oke. saya ngebayangin kayak gitu makanya Pistol Parabellum jadi ibaratnya musik adalah senjata saya dan tapi saya meledakkan senjata itu dengan mengisahkan kisah saya dan narasi saya seperti apa makanya Pistol Parabellum itu. Oke. Oke, kita lanjut ke track selanjutnya Satu Dunia. Satu Dunia. Ini saya sebelum saya Ras jawab nih, saya Iya, juga melihat Ras ini salah satu musisi yang cukup ya banyak karya-karyanya menyuarakan itu tadi mungkin secara nggak langsung ya perdamaian lah atau persatuan Iya, gitu-gitu. iya. Implisit lah ya di lirik-lirik Ras mungkin Iya, sebelumnya iya. gitu ya. Ini ada lagi nih di album ini nih, Iya. Satu Dunia. Iya. Mungkin gimana bisa ceritain? Itu saya recordingnya di Jamaica Oh, oke. dengan kawan namanya Kelisa. Kita sudah kenal lama, tapi dia seorang artis yang sangat saya kagumi. Namun kekasihnya adalah salah satu artis reggae terbesar di dunia saat ini, namanya Chronix. Jadi pas saat recording Satu Dunia itu recording tempat mereka dan Chronix yang lagi engineer dan saya grogi yang minta ampun kayak gitu. Bahkan kan ada bagian Indonesianya. Heeh. Bagian Indonesianya saya nyanyi itu ngeteknya berapa kali karena Chronix lagi di ya pokoknya Ya, on the papan table engineer ya, on lagi. the table, lagi di mixing board gitu sampai Kelisa bilang kayak kamu biasa nyanyi Indonesia biasa tapi kok kamu kayak falas dulu. Aku bilang kayak ya cowok lo habis Chronix sih kayak gimana wah teriak gitu kayak starstruck gitu lah. Oke. Itu bisa di sharing juga gak sih kayak gimana pengalaman bisa kerja sama tadi salah satu musisi reggae terbesar saat ini dan gimana respons dia gitu melihat mungkin ya bisa dibilang reggae Indonesia gitu. Iya. Itu awalnya dia hubungin aku itu saat tinggal di Kingston tahun 2016. Oke. Karena dia tertarik dengan albumku, apalagi dengan lagu Salam ya, berarti denger Salam ya? Iya, Oke. dengerin album Salam dan juga lagu Salam. Dia senang banget, dia pengen berkolaborasi dan juga pengen berkarya dengan sesuatu yang beda gitu. Makanya kan Oke. lagunya ada beberapa elemen reggae, tapi ada elemen kayak Afrika Utara dan selainnya gitu. Oke. Dan itu butuh waktu berapa bulan sih. Jadi kita emang buat konsep-konsep dasarnya dulu gitu dan aku kasih tahu beberapa pentatonic
Sunda deh kalau nggak salah. Oh ini menarik nih. Akhirnya kita nyanyinya lagu Oh, pentatonik Sunda gitu. Dia pakai bahasa Swahili mhm. dan saya pakai bahasa Indonesia. Berarti itu prosesnya korespondensi lewat email sebelumnya, terus, Ras ke Jamaika atau gimana? Pas di Jamaika Pas di langsung, pas di Jamaika Jamaika. langsung? Jadi ya aku ke rumahnya langsung kita di teras cari-cari lah Ah, gitu. oke. Apa inspirasi yang ingin diungkapkan lewat lagu ini? Eee, karena ngobrol-ngobrol sih, Oke, ngobrol-ngobrol karena, Kelisa dan juga keluarganya itu dia sempat besar juga di Kenya gitu. oke. Langsung aku bilang, "Tahu nggak kalau kata dunia itu bukan hanya untuk bahasa Indonesia," gitu. Orang Arab Ah, juga menggunakan, dunya dan juga di, Kenya heeh. kayak di bahasa Swahili, dunia juga digunakan Artinya gitu. apa di bahasa Swahili sendiri? Iya, dunia. Oh, tetap Artinya sama? makanya itu Meaning-nya sama? iya makanya dia, Kelisa kan nyanyinya satu dunia, dunia moja. Dunia moja, moja itu bahasa Swahili itu artinya satu, gitu. Oh, Jadi oke, satu dunia, gitu sih. oke. Pengen, mencoba menemukan titik kesamaan antara ya manusia. Karena, intinya lagi Kelisa itu juga mengungkapkan sesuatu yang sebagai ya musafir, bahwa walaupun dia enggak kenal orangnya tapi mungkin rasanya sama, intinya adalah itu sih, Oke, oke. gitu. Oke, kemudian di lagu yang ini sudah sempat dirilis beberapa bulan lalu, Al Oke. Wadud. Aduh wadud. Ini ini menarik nih, kayak waktu dihubungi Buning saya sempet Iya iya. sempet kayak kaget juga, "Oh Ras nih, momennya rilis di puasa," Iya gitu iya ya, iya kayak iya. kayak, di tengah mungkin situasi pandemi gitu Iya ya, iya Idul iya. Fitri tahun ini yang Iya iya. yang yang kita cukup struggling gitu. Mhm Terus ada satu lagu yang menarik perhatian gitu, Al mhm Wadud ini. Nah mhm. ini gimana nih Ras? Aduh wadud. Jadi, banyak kan dari audiens saya kan nanya, "Kapan ya Ras Muhammad ngeluarin lagu religi atau album Oke, religi?" Sebenarnya sih lagu-lagu dan juga lirik-lirik saya banyak sentuhan dan juga banyak ya elemen yang sangat spiritual ya. oke. Namun kalau yang Al-Wadud ini mengisahkan, di mana saya kehilangan ayahanda saya, itu. Oke, Dan, jadi di album Satria itu ada beberapa perjalanan, yang salah satunya itu yang dari putus hubungan soal asmara dan selain oke. itu wafat seorang ayah. Dan, untuk, musiknya sendiri saya bayangkan bagaimana walaupun ini dalam beda-beda era ya, Mhm, bayangkan bagaimana grup kasidah, Bimbo heeh. bertemu dengan The Wailers, bandnya Bob Bob Marley, Marley? dan juga bertemu dengan Jalaluddin Rumi, Heeh. gitu. Di saat mereka nongkrong bareng lah di Ini dalam studio imajinernya Imaginaire ya gitu. Jadi ya saya Ras ya? mencoba mengambil energi itu dan saya Oke, tuangkan di dalam Al-Wadud. oke. Jadi Meaning-nya sendiri mungkin dijabarkan? Meaning-nya sendiri sebenarnya itu ada salah satu ya kembali lagi yang saya bilang sebelumnya gitu, kadang-kadang tuh saya waktu ya kelas balik 5 sampai 6 tahun lalu banyak noise, terlalu banyak suara di kepala yang saya Mhm, benar-benar abaikan, ignorance gitu. oke. Dan, akhirnya di saat kejadian saya kehilangan ayah, ya saya kembali lagi kepada Tuhan, zikir. Dan kadang-kadang saya terasa sendiri dan kesepian sekali gitu, bahwa Oke, intinya saya dapat bahwa kita sih sama sekali nggak sendiri, sama sekali tidak sendiri, gitu. oke. Terakhir nih, ini Mhm. dari mungkin sekitar, berapa ya, berapa track ya? Belasan ya? Di 15 track 15 track 15 ya? track 15 track tapi dibagi 3. Tiga Jadi kayak part. film. Oh, Jadi oke, kayak oke. film. Jadi, act yang pertama itu namanya awakening, Oke, penyadaran, dan act yang kedua adalah harmony versus disalignment, itu ada harmonisasi dan juga pertentangan, dan act ketiga adalah ascension. Nah, itu bisa dikatakan menembus langit. oke. Ini yang, terakhir nih, tadi kan saya pilih beberapa aja nih track-nya, Flight of Ananta. Flight of Ananta. Ini gimana ceritanya nih? Kalau Flight of Ananta itu prosesnya lucu juga karena sempet, saya rilis juga sebagai single itu tahun berapa ya, 2018 tapi beatnya instrumental hip hop. Heeh, Tapi ada kawan saya yang juga berperan, sebagai co-songwriter di album Satrio ini, mhm, dia itu pas itu iseng buat, Flight of Ananta dengan cara piano, itu jadinya lagu yang lain gitu. oke. Tapi, akhirnya kita memiliki evolusi tertentu, sempat saya pas di, Eropa ketemu kolaborasi dengan band Budapest Rhythm Band, dan mereka cara menerjemahkan Flight of Ananta yang dari hip hop agak nge-rock. Oke, Jadi saya coba salurkan yang versi yang agak nge-rock-nya itu ke
versi yang di album Satrio gitu. Bercerita tentang apa nih Kalau Flight of Ananta itu sih lebih kalau ini lebih ke sosial ya. Lebih ke sosial karena tuh ada saya melihatnya ada sesuatu kalau secara keseluruhan ya di luar dunia Asia di mana ada sesuatu lacking atau sosok yang absen apalagi lelaki dari Asia gitu karena kalau orang-orang di luar Asia nanya oke, siapa ya lelaki Asia yang kau kenal? Bruce Lee. Itu aja Bruce Lee. Jackie Chan, Bruce Lee gitu. Jackie Chan, Bruce Lee. Dan Bruce Lee udah 50 tahun yang lalu kan ya. Untuk yang kekinian tidak ada gitu. Seorang yang umurnya 30-an atau 40-an. Bahkan dengan adanya bisa disebut tren yoga. Seorang tren yoga. Orang kan banyak kan yoga nih. Di luar kalau Asia ya. Banyak orang-orang yang bule lah dan sebagainya. Itu ditanya ngikutin seorang guru yoga yang umurnya 30-an enggak? Enggak. Guru yoga yang dari India ya karena saya melihatnya India itu juga bagian dari Asia ya karena Asia kan sangat diverse ya pasti mereka tidak tahu gitu jadi ada sesuatu yang missing gitu Benar. dan saya melihatnya Flight of Ananta ini bahwa saya seorang lelaki Asia dan ini dari sudut pandang saya bahwa emang saya mencoba sebagai leading Asian male itu jadi ini narasi saya untuk Flight of Ananta di mana kalau melihatnya saat ini dalam 5 sampai 6 tahun ke belakang ya banyak melihat Ras Muhammad masih ada sedikit gimmick bahwa ini Ras Muhammad unik karena dia dari Asia dan mainnya reggae gitu. Saya mau melihatnya bahwa ya saya emang berkarya melalui reggae. Kenapa harus dilihat etnisitas saya dulu baru melihat melihat karya baru melihat karyanya bahwa ya saya seorang manusia itu intinya gitu. Jadi banyak orang masih ngeliat masih pandang sebelah mata. Ini sebenarnya sih dia dikenal karena dia agak unik gitu. Tapi sebenarnya ya seperti kayak gitu. Jadi antara saya mengkritik balik lah. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya bukan jadi menu pembicaraan utama seharusnya ketika berbicara musik ya. Iya. Maksudnya itu kan sebenarnya di luar musik gitu kayak ya etnis atau ya agama dan segala macam yang melekat di kita sebagai manusia itu kan. Iya, makanya untuk yang album Satria ini sih walaupun saya cinta dengan tanah air ya, tapi untuk yang album Satria ini saya sangat personal dan hanya menyebut kata Indonesia 1 atau 2 kali ya. Karena waktu yang salam tuh Indonesia sering sekali. Bahkan banyak orang, kamu pakai kata Indonesia banyak banget ya gitu. Untuk album yang ini sangat jarang. Karena ini saya melihatnya, saat ini sepertinya ya insya Allah dunia bisa mendengarkan narasi pribadi saya. Sudut pandang di mana Asian experience as an artist as the Asian experience also dalam sudut pandang saya dan bagaimana saya bisa menyalurkan ini dalam kreativitas. Sepertinya sih ini ya insya Allah sih semoga bisa didengar narasinya karena banyak orang membicarakan kita coba ubah narasi dan ini salah satunya sih saya ingin menjadi agen mengubah narasi. Jadi mengubah narasinya itu bukan dari sudut pandang orang kedua atau orang ketiga. Saya coba bicarakan dari diri sendiri karena saya terinspirasi juga dengan John Lennon. John Lennon bilang katanya saya itu menulis lagu tuh hanya soal saya karena yang mengenal saya paling terbaik adalah ya saya sendiri gitu. Jadi maksud iya benar juga ya dan emang lagu-lagu personal saya sebelumnya itu sangat jarang sekali gitu. Jadi kalau yang album Satrio ini emang betul-betul personal sangat emosinya dan tidak mungkin bisa saya lakukan album Satrio ini dalam waktu 2 bulan karena saya juga lihat kayak refleksi lagi di dalam album Satrio kayak wow ini benar-benar emang kisah dan pengalaman sekali. Ras meneruskan tradisi berkolaborasi dengan musisi-musisi dunia di album ini gitu. Ada Million Styles, ada terus Million ada Styles, Toke atau bacanya gimana tuh? Toke, bukan Toke. Terus ada Jahkustiks juga ya. Jahkustiks, Nah, apa sih sebenarnya semacam kriteria-kriteria Ras untuk mereka-mereka yang ingin kolaborasi di album Ras gitu? Kriterianya sih kita harus klop sih intinya. Frekuensi ya, satu frekuensi. Satu frekuensi, intinya klop aja sih. Terus gimana nih karakter-karakter ada pengalaman menarik gak sama Million Styles dari Swedia, kemudian Toke dari Jerman ya? Kalau Million Styles sih saya udah ngefans lama banget sih sama beliau. Itu dari lagunya yang Miss Fatty. Dia emang sebelumnya itu lagunya lebih nakal. Dan mungkin salah satu kendala yang di album Satrio ini saya ngirimin beberapa beat kan. Yang udah hampir jadi lah. Yang milih which one you want. Dia milih yang lebih spiritual gitu. Karena saya maunya sih yang dia milihnya yang lebih nakal-nakal. Saya lirik-liriknya nakal ya. Dia mungkin ada evolusi sendiri lah. Ya udahlah. Jadi dia pas itu lagunya Worldwide Love. Saya juga pikirnya kayak
banyak lagu reggae yang mengisahkan soal cinta, tapi oke, coba saya ubah narasinya. Kita mengisahkan soal orang-orang berbicara dengan yang spiritual saat ini, yang Mhm. spiritual awakening yang baru-baru gini lah. Saya ngeliatnya self love, tapi self Oke, love self dengan love. sudut keimanan saya gitu. Oke. Makanya apa di dalam verse pertama kan dia bilang worldwide love is what we're praying for. Eh, ya cinta untuk secara global apa yang kita doakan gitu. Langsung pas saat saya masuk di verse yang pertama, we come from greatness sent by the one the most gracious, beneficent. Langsung bilang kita datang dari kebesaran gitu, dikirim oleh Tuhan. Oke. Ya, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi lebih dari lebih juga mengisahkan apa yang terjadi sebelumnya gitu, bahwa saya itu mencari validasi dari luar lah Mhm, mhm. gitu, bahwa saya ini saya ya pantas untuk dicintai manusia, pantas ini dicintai untuk pasangan ini, pantas gini. Tapi saya nggak dengerin diri sendiri Diri bahwa sendiri. mestinya lo harus mencintai diri lo sendiri gitu. Oke. Karena semakin makin kita ada energi itu di dalam dalam diri kita, ya kita akan menarik energi yang seperti itu yang juga Iya, law of attraction ya itu ya? ya law of attraction banget gitu. Oke. Kalau Toke sendiri gimana ceritanya bisa kenal Kalau sama Toke jadi kan kalau udah sempet lihat cover album Satrio kan heeh, ada Maulana Rumi kan ya, heeh. ada Maulana Rumi. Dan di lagu terakhir di album Satrio itu ada judulnya Meta Master Eye Allah. Dan ada juga satu kalimat I am Rumi with an Uzi. Saya Rumi dengan senapan Uzi. Jadi tuh kembali lagi saya sangat Kiasan ya? ya hiasan. Dia juga sangat bercermin dengan kehidupan Rumi juga. Rumi. Bahwa Maulana Rumi itu bertemu dengan Syams dan Maulana Rumi itu semacam kayak terlahir kembali. Jadi apa yang dia pelajari sebelumnya di Oke, dalam kehidupannya dia tiba-tiba bertemu dengan Syams, ada sesuatu yang meledak di dalam dirinya gitu. oke. Di mana dia bisa berkarya dengan syair-syair yang sangat gokil banget dan itu sepertinya kayak kisah saya bertemu dengan Toke pada saat di Kingston, Jamaica. Makanya saya selalu kalau di Instagram ngeposting dia, saya manggil dia Syams saya, my Oh, Syams, my oke. Syams gitu. Karena yang membuat kayak sosok di dalam passionnya dia itu kayak saya bermusik saat remaja gitu, passionnya gitu. Oke. Karena saya ngeliat walaupun pada saat itu dia belum matang di dalam musiknya, tapi di dalam satu hal adalah lirik-liriknya. Dia selalu mengisahkan lagu-lagunya soal personal. Jadi dia suka menelan, pokoknya membuat diri sendiri telanjang. Dimana ya gue saat ini rasanya vulnerable nih. Oke. Dan dia berani. Menurut gue sih that's courageous banget. Itu kembali lagi ke Satrio. Ngembangin keberanian kayak saat ini gue lemah. Gue pengen bilang lo lemah. Mengakui ya, kayak Mengakui. apapun keadaan diri Iya, kita ya. kadang-kadang kita kan suka lompat Rapuh dari situ atau iya, rapuh. iya. Gue nggak bisa saat ini gitu. Saat ini gue untuk ngobrol atau apa gue nggak bisa karena gue bener-bener hancur banget gitu. Oke. Dan dia bisa mengeluarkan itu di dalam karya. Saya gila, keren banget dia itu narasinya gitu. Jadi itu salah satu inspirasi di mana saya bisa berkarya di dalam Satrio. Dia mendorong itu untuk lebih personal. Jadi walaupun itu bisa disebut mungkin menjiplak ya, tapi kan karena kita menjiplaknya dengan secara narasi pribadi, jadi ya jadi narasi pribadi gitu. Oke. Itu salah satunya sih dan kita klop banget untuk secara musik, untuk secara Ini kepribadian. juga maksudnya. korespondensi ya rekamannya ya? Iya. Ras kirim ke sana. Oke. Kalau dia berhubung karena bokapnya itu orang Indonesia, dia sering balik ke Oh, Indonesia. oke. Jadi banyak lagu di dalam album Satrio itu ya emang kita betul-betul di dalam satu ruangan same time and space Oke. buat lagunya. Gitu. Ini yang menarik ya, bagi saya seorang jurnalis gitu mau wawancarai musisi atau seniman pada umumnya, karena karya itu sebenarnya nggak sesimpel yang kita dengar gitu, cerita di belakangnya itu sangat kuat atau mungkin sangat imajiner atau apa ya, kayak ya pada intinya karya itu nggak berhenti sampai di nada yang kita dengar aja gitu, story-nya bisa panjang loh, bisa Iya, bisa betul. pengendapannya bahkan mungkin satu lagu bisa bertahun-tahun gitu ya rasanya. Oke, Ras, lagu yang di album Satrio yang Ras bikin paling berkesan dalam arti kayak mungkin dalam banget atau ya menggambarkan jiwa Ras lah di album itu. Mungkin tadi semua lagu berkesan ya. Oke. Karena apa yang unik di dalam album Satrio ini, saya membuatnya itu semacam kayak biopic. Oke. Kayak semacam film tapi dalam bentuk lirik dan musik.
Jadi ada perjalanannya dari track 1 sampai track 15. Itu untuk dimengerti albumnya emang harus didengar satu album sepenuhnya. Jadi kayak Pistol Parabellum sebenarnya kalau pengen dimengerti lebih dalam harus denger lagu sebelumnya, Kick a Little Prelude gitu, dan lagu berikutnya Dan urutan ya, urutannya ya udah berurut, semuanya berurut gitu. Dan tetapi untuk secara evolusi saya ya adalah ya lagu yang terakhir yang Metamaster I Allah. Itu karena itu sangat bebas di dalam hal tidak formulis, jadi nggak ada ramuan atau formula-formula tertentu untuk bikin kayak verse, refrain atau solo Ya nggak atau pakai apa. teori itulah Jadi ya kayak gitu ya. nggak pakai teori, pokoknya syair. Intinya adalah syair. Jadi ibaratnya kayak syair tapi dengan nafas reggae namun piano dan symphony orchestra. Itu saya melihatnya wah ini gila juga ya. Main coba itu sebuah tantangan. Dan itu mungkin adalah lagu yang satu-satunya ngetiknya paling susah. Kenapa? Ngetiknya paling susah karena saya itu membayangkan bahwa si Satria ini di dalam album ini mencapai puncak yang dia udah sampai gitu. Jadi ibaratnya kayak seorang jatuh, dia bisa ada pilihan. Ibaratnya dia mau nanjak ke atas atau dia ya Puruk di makin bawah jatuh, aja. bahkan ngeglinding ke bawah Lebih gitu. parah. Iya, jadi dia kalau bisa manjat kan lebih susah gitu. Jadi dia udah mungkin di tahap ya puncak apalah katakanlah. Dan siapa yang melihat itu bahwa dia bukan hanya pengalaman pribadi, tapi itu memang pengalaman yang sebenarnya semua manusia alami gitu. Bahwa saya bukan hanya saya bahwa dia, mereka, dan sebenarnya adalah ya satu network dengan secara ini. Dan saya mencoba menyampaikan itu dengan vokal. Jadi bagaimana bersuara sehalus-halus mungkin, tapi setegas-tegas mungkin. Nah itu yang paling susah. Oke. Oke, Ras, 15 tahun di industri. Jadi Ras tuh debut albumnya 2005 ya? 2005. Oke, sekarang udah 15 tahun. Dan seperti yang tadi saya sempat sampaikan, tentu itu waktu yang tidak mudah gitu untuk sampai di titik itu gitu. Kayak konsistensi menjaga naik turun karir atau apapun itu. Apa yang membuat Ras tetap nyalakan api lah istilahnya, tetap punya api di dalam diri Ras untuk bertahan gitu, untuk maju terus gitu. Sebetulnya kembali lagi ke Satrio ya, karena kemungkinan kalau saya tetap di jalur apa yang saya lakukan sebelum yang era ini, karena berarti ada dua era. Karena dia Pistol Parabellum saya bilang sambut era baru, ucap selamat datang. Maksudnya orang kan ini maksudnya siapa ya? Maksudnya ya si Satrio ini. Saya jadi agak menutup bagian era Reggae Ambassador. Karena pada saat itu ada sebuah visi di benak saya, tapi saya paksain kehendak dan juga ambisi saya. Gitu. Jadi ada kemungkinan ini tidak akan terjadi di mana kalau saya tetap dengan visi yang sebelumnya, yang masa lalu gitu. Ini kayak reborn gitu gak sih? Ribuan banget, ribuan sekali. Itu dari Salam atau di album ini? Di album ini. Tapi Salam juga ya sedang menujunya gitu. Dan juga ya Reggae Ambassador masih bagian dari saya, cuman saya lebih milihnya ya itu dimana kalau ada penyerangan terhadap musik reggae tetap saya akan bela gitu. Namun untuk tahap-tahap edukasinya saya udah seperti tidak sanggup lagi. Nih mungkin menyambung tadi yang dikatakan Ras, saya kebayang sih 2005 itu setelah saya banyak dengerin lagi lagu-lagu Ras, banyak mengendapkan lagi liriknya, bahkan Ras datang untuk, saya dulu sempat bikin artikel dengan judul Ras kalau masih inget, Sang Pencerah Reggae Indonesia. Terima kasih. Itu dalam artian Ras berusaha sekali untuk mengedukasi ya, bukan berarti menggurui ya, tapi sharing knowledge Ras gitu. Yang Ras datang dari Amerika dengan latar belakang pergaulan di sana yang sangat beragam dan komunitas reggae yang tentu berbeda dengan di sini gitu. Kemudian Ras juga tuangkan itu di berbagai lagu ya Ras ya, edukasi itu gitu. Dan akhirnya Ras untuk di dua album terakhir dan terutama di Satrio, Ras mengkonsepkan diri kalau mungkin itu udah lalu deh. Sekarang yang Ras pikirin gimana Ras mengendapkan diri ke dalam ya, karya-karya berkarya gitu ya, kayak ya dulu juga berkarya, cuman dulu mungkin ada pertimbangan seperti itu ya Ras ya, kayak gimana? Lebih
saya tuh membuat keterbatasan sendiri gitu, Oke. batas-batasnya, membuat belenggu-belenggu sendiri. Dan menurut saya itu paling parah membuat belenggu untuk diri sendiri gitu saya Oke. ngeliat ya kayak reggae ambassador. Oke, saya duta reggae, berarti saya kewajiban saya harus ini. Saya saya hajar semuanya, Oke. bukan hanya karya, saya juga seperti broadcasting siaran di radio, Video, heeh. mengeluarkan buku dan juga seperti itu ada sound system, saya nge-DJ gitu dan Oke. sangat Sedikit, aktif. Ras kan sempat yang tadi Ras ceritakan ya Iya, kayak, iya. soal gimana Ras, bukan melepas ya, kayak berusaha take off dari reggae reggae ambassador itu loh. Iya, iya, Nah, iya. itu sendiri kalau misalkan saya baca dan saya sempat ngikutin beberapa, perjalanan Ras itu Iya, kan sempat iya. jadi kontroversi juga tuh Ras. Oh ya banget. Itu yang soal DRI ya Iya, istilahnya, DRI, Duta Duta Reggae Reggae Indonesia. Nah, Indonesia. gimana tuh Ras ngelihat kontroversi itu? Saya ngeliatnya sih, ya kembali lagi, eee, gimana ya, saya bukan seorang rebel, Mhm. tapi jiwa saya tuh saya suka melakukan banyak hal-hal yang tidak dilakukan banyak orang, Oke. gitu. Mungkin kilas balik 15 tahun yang lalu, musik reggae di Indonesia, sewarna. Jadi, wah oke deh, kalau begini saya milih salah satu subgenre dari kultur reggae yaitu dancehall, dan Dancehall, saya ya. memanggil diri sendiri sebagai duta reggae. Jadi Oke. banyak, "Wah apaan nih?" Pada bingung kan, wah geger pokoknya pada itu. Tapi Heeh. akhirnya untuk, ya untuk, progresnya cukup baik sih, bukan seimbang tetapi ya menuju dalam keseimbangan. Jadi masih walaupun ada tetap masih terpatok dengan Bob Marley, tapi banyak ada kayak muncul-munculnya kayak dub dan selainnya di Di Indonesia Indonesia ya? gitu. Jadi udah mulai ada progres ya, Oke. udah ada progres ya Tapi banget Ras gitu. sendiri berusaha melepas titel itu nggak akhirnya di Ras yang sekarang nih dengan Iya, Satrio? iya, iya, mencoba melepasnya. Dan sebenarnya sih ya lahir kembali dan melepasnya. Berarti udah jarang Ya. kayak mention soal reggae ambassador atau apa di Sangat berbagai jarang, sangat kesempatan? jarang, sangat Oke, jarang. oke. Makanya bilangnya sekarang sang Satrio Rumi dengan senapan Uzi. Oh wis itu gokil sih. Tapi ya karena walaupun saya tetap Mhm, walaupun lepas dengan titel Duta Reggae Indonesia ya, mhm. tapi saya tidak lepas dengan Kingston Jamaica. Gitu karena sebelumnya itu dengan Reggae Ambassador sebagai Duta Reggae Indonesia, itu kayak saya, oh pokoknya ini harus sebagai jembatan. Saya sendiri harus sebagai jembatan Mhm. Kingston Jamaica. Apa yang terjadi dari Kingston Jamaica dari sejarah awalnya sampai Oke. sekarang itu kan sebenarnya kan beban yang luar biasa yang Iya, saya iya. buat sendiri dan saya emang waktu dulu masih disebut muda lah. Jadi saya ya udah, saya feeling kayak working hard, ya udah saya panco aja terus hajar, terus lawan arus hingga sampai saat itu api saya habis. Bahkan Sempet pada ya Ras? habis sampai Tahun berapa tuh Ras? tahun 2013, 2014. Yang sempet udah kayak capek Udah udah? capek bahkan sampai di atas panggung kayak saya itu autopilot kayak, "Loh, ini gue ngapain ya? Gue ngapain sih? Hah?" Ya bingung gitu. Oh, oke. Autopilot dan itu kayaknya disayangkan sekali sebagai seorang seniman di atas panggung kita jadinya autopilot. Itu sebenarnya itu kan passion dan juga di mana kita bisa bermain di atas panggung, bisa mengeluarkan Oke. isi hati kita. Itu pada saat itu autopilot banget. Oh, ini nggak beres ya, nggak beres. Ya itu mulai dari perjalanannya dari situ sih. Itu salah satu faktornya sih. Apa yang bikin, Ras akhirnya kalibrasi lagi terus kayak, "Oh kayaknya ada yang salah sih dengan gue," dan, mungkin salah dalam artian apa yang dilakukan Ras itu bukan hal yang jelek gitu, justru Ras punya niat yang baik gitu. Tapi akhirnya tadi Ras sampai di titik, "Wah bensinnya kayaknya habis nih." Eh, Untuk bisa berangkat lagi. Salah satunya adalah memaksakan kehendak sendiri sih. Di mana kita nggak alignment dengan selaras dengan ya semesta, Oke. harmonisasi berharmoni dengan diri sendiri agar kita bisa berharmoni juga dengan semesta gitu. Saya pokoknya kehendak yang di kepala saya ya harus jalanin, kalau enggak ya bakal saya marah lah, Tabrak lah ya pokoknya istilahnya. tabrak lah gitu. Yang saya Oke. lihat kayak ini nggak bisa karena kenyataannya sebenarnya ya tidak seperti itu gitu ya. Ya mungkin dengan tahap Satrio ini mungkin orang-orang bisa lebih ngecek katalog saya sebagai yang Duta Reggae Indonesia sebelumnya, mereka bisa Oke. ngecek gitu mungkin untuk generasi berikutnya dan selainnya gitu. Oke. Karena saya pengen lihat tuh apa yang saya alami mungkin di Amerika atau enggak di Jamaika atau enggak di Eropa, saya mau tuh kultur reggae yang saya lihat itu harus ada di Indonesia.
Dia bilang ya nggak bisa begitu juga. Iya, iya. Sebelum itu harus nggak Sekarang jadi lebih ini ya, lebih soft lah ya ngeliat lebih itu. soft ya. Oke. Ya saya juga dengan yang untuk album Satrio ini ya tetap menjadi jembatan Kingston Jamaica, karena Kingston Jamaica sangat tetap menginspirasi saya gitu, Oke. karena ada salah satu artis namanya Protoje, dia juga lirik-liriknya itu personal juga, dimana saya juga bisa upgrade lirik saya gitu. Kalau untuk saat ini tuh Kingston masih jadi kiblat utamanya nggak sih Ras? Maksudnya untuk Buat saya buat secara umum deh, reggae secara umum dari perkembangan reggae-nya itu sendiri gitu, atau sekarang kayak mungkin kiblatnya bergeser ke Eropa atau? kalau di luar bisa sebut komunitas reggae di Asia Tenggara, Kingston Masih ya? masih tetap menjadi kiblat. Namun kayak ada beberapa komunitas di reggae di Indonesia kiblatnya masih mungkin reggae di California dan selainnya itu. Bahkan salah satu pujian yang saya sangat menyentuh hati banget adalah di saat California seorang wartawan bilang, "Mas Mamat terima kasih ya." Untuk apa gitu? Karena kamu tidak pernah melupakan Kingston Jamaica gitu. Itu Roots-nya ya. karena rootsnya, karena ada banyak kayak artis reggae yang di luar Jamaika ya, itu mereka tidak memberi edukasi atau tidak berkolaborasi dengan ini asal muasal musik ini dari mana gitu, orang-orangnya gitu. I Kalau see. saya tetap harus berkolaborasi gitu. Karena Oke. pengen kasih lihat ini, pengen kasih lihat sesuatu yang originalnya seperti apa gitu. Oke, oke. Nah, kalau opini Ras sendiri melihat gimana reggae di Indonesia, mungkin nggak sih suatu hari itu atau kayak kita on the way ke sana gitu, kita punya komunitas reggae yang kayak di Jerman gitu, mungkin kayak bukan hanya komunitas tapi udah bertumbuh jadi ekosistem gitu. Mungkin dari industrinya jalan, terus artis regenerasinya bagus, terus kayak keberagaman reggae-nya itu sendiri juga luas gitu. Kita bisa nggak ke arah sana tuh, Ras? Bisa sih, bisa, sangat bisa. Cuman masih menunggu daripada lebih banyak dari kita untuk di dalam komunitas reggae untuk lebih menyalurkan tangan kepada Kingston Jamaica. Karena sorry to say ya, untuk secara belak-belakan, karena saya ini orang reggae ambassador kan lebih diplomasi kan ya. Kalau saya orangnya sekarang saat ini Satrio sangat jujur. Ada rasa di dalam segi kesosialan di mana kita bisa mengambil musiknya tapi tidak bisa menerima orangnya. Oke. Itu and that's the problem, and disayangkan sekali ya kalau kita bicarakan untuk musik ya di dalam untuk skala sosial. Black music yang orang sebut kategoris black music, hip hop, jazz dan juga reggae. Awalnya kan semuanya kan orang-orang yang berkulit hitam. Gitu. Tapi banyak orang yang di luar itu mengambil musiknya tapi tidak mau menerima orang-orang yang aslinya itu. And I don't want that to be a problem in Indonesia. Aku nggak mau menjadikan itu sebuah masalah gitu. Jadi ya itu untuk tergantung dari tanggung jawab mereka, mau nggak menerima gitu. Menerima musiknya harus menerima orang-orang yang membuat inovasinya juga, bukan hanya orang-orang di dalam Menerimanya sejarah. tuh dalam artian gimana tuh, Ras? Ya harus berkolaborasi dengan orang-orang yang saat ini juga beraktivitas dan proaktif sekali dengan kultur di dalam kultur reggae. Jadi tidak bisa kayak oh ya gue suka musik reggae tapi gue cuman demennya Bob Marley atau figuran-figuran yang mungkin sudah wafat tahun 70-an. Mereka itu sudah tidak proaktif lagi kan. Anak-anaknya lebih proaktif. Bahkan banyak lagi yang lebih proaktif. Kita juga harus lebih support dan ya selainnya gitu. Kalau enggak sepertinya kayak kalau di dalam narasi untuk black people ya itu disebutnya vulture culture. Itu vulture culture di mana kayak kita mengambil kultur seseorang tapi tidak mau mengakuinya gitu. Jadi ibaratnya kayak keroncong atau dangdut tapi ya nggak mau mengakui keindonesiaan kita gitu. Jadi ada orang lah dari mana lah dari Eropa Cuman Timur, musik gitu ya, kayak dengerin dangdut mirip, gini tapi saat orangnya itu bertemu dengan semua orang Indonesia dia takut. Gue agak canggung gini tapi gue suka musiknya, cuma suka musiknya doang gitu. Jadi kayak ya harus terima orang-orangnya juga lah ibaratnya kayak gitu. Dan kenapa Ras di Indonesia reggae yang berkembang itu justru lebih besarnya popnya gitu, bukan ya kayak tadi dancehall dan semacam-macamnya gitu, kayak yang tadi Ras bilang stagnan gitu sampai hari ini pun mungkin ada beragam tapi kayak masih mungkin nggak jauh beda juga sebenarnya potret secara umumnya gitu. Kenapa kita nggak berkembang ke arah sana sih komunitasnya? Itu tuh masih pertanyaan saya sendiri karena ada beberapa yang segi-segi
Di dalam itu kadang-kadang kok kayak, aneh ya, kok masih zaman sekarang masih belum berkembang juga ya. Ada beberapa ya, Mhm. ada beberapa kayak masih perspektifnya perspektif 15 sampai 20 tahun yang Yang lalu lalu gitu. iya makanya. Makanya itu masih bayangin karena bahkan kalau kayak Protoje, Chronix, Coffee dan selainnya itu Mhm. walaupun kalau mereka dari komunitas di sini bisa dengar, oh ini terlalu underground atau terlalu barat, tapi nggak bisa disebut juga karena itu mereka bisa sebut udah musik mereka udah pop, tapi bukan pop gitu. Kayak Coffee, seorang pemenang reggae untuk di Grammy, salah satu lagu yang Toast sempat menjadi salah satu playlistnya Obama gitu. Jadi nggak mungkin underground lagi kan Oke. gitu. Gitu. Tapi di mana saat lingkungan komunitas reggae di Indonesia, kalau saya bilang saya itu sangat terinfluence dengan Coffee. Mereka kata, Coffee siapa ya? Mhm. Oke, masih dengan perspektif yang 15 tahun yang lalu gitu. Jadi ya itu juga jadi pertanyaan ras juga ya, kayak kenapa di sini nggak sampai ke sub genre-nya berkembang gitu Ya ya? itu. Ya mungkin kembali juga dengan apa yang saya ungkapkan sebelumnya itu masih ada rasa ragu atau takut atau ya begitulah. Itu masih mau ngambil sosok Bob Marley-nya tapi orang-orang yang di belakang itu masih nggak Iya, menerima iya, gitu. iya. Oke, Ras, tadi sempat bicara beberapa kali 5, 6 tahun lalu itu Mhm. fase-fase turning point, Ras Ya. gitu. Nah mungkin ini waktunya Oke. kita sharing soal itu gitu. Oke. Iya. Apa hal yang terjadi di hidup Ras yang akhirnya membuat mungkin perspektif Ras jadi bergeser sangat jauh gitu? Bergeser sangat ya salah satunya sih itu sih, salah satu kehabisan api. Mhm. Kehabisan api dan juga rasa kayak autopilot saat manggung gitu dan juga merasa kayak saya itu udah tidak menyatu dengan karya sendiri gitu. Oke. Bahkan sempet kayak awal-awalnya tinggal di Bali saat di Pantai Brawa bikin lagu, beberapa ide muncul, ya kedengarannya sih oke, tapi saya nggak bisa menyatu dengan karyanya itu, kayak ini kok kayak nggak kena banget nih secara hati gitu. Itu, dan di saat itu berdoa pengen dapat, wah pengen nulis lebih personal gitu dan Oke. sepertinya didengarkan kayak, "You sure? Bener ya? Bener nih, ya udah." Akhirnya dikasih pengalaman seperti kayak gitu. Ap eee, apa yang spiritual akhirnya yang Ras jalani sejak momen-momen itu mungkin ada yang berbeda mungkin? Meditasi mungkin atau Ras lebih menggali lagi cara menggali Ras ke diri sendiri itu yang bagaimana? Salah satunya zikir dan juga meditasi, salah Oke. satunya. Nah, Ras, kita semua tahu kalau, karya yang hebat itu kadang lahir juga dari luka yang dalam gitu, atau dari dari pengalaman pribadi yang Iya yang iya iya mungkin iya. mungkin begitu mengendap di hati kita Mmm, gitu, baik mhm, itu pengalaman duka mhm ataupun mhm. pengalaman suka gitu. Nah, apa titik terendah hidup Ras yang Ras sampai sekarang Ras hayati dan turut ambil bagian besar dalam dalam membentuk seorang Ras Muhammad? Untuk yang 5 sampai 6 tahun ke belakang. 5 sampai 6 tahun ke belakang nggak apa-apa atau Itu mungkin pas kehilangan bokap sih. Itu karena sebenarnya sih, time span-nya itu waktunya sangat dekat sekali. Pas itu putus dengan yang dalam oke. hubungan asmara, 2 minggu kemudian kehilangan bokap Oh, oke. pada saat itu. Itu emang Di benar-benar tahun berapa itu, Ras? 2017 pada 2017. saat itu dan itu emang, eee, kalau bahasa Inggrisnya turning pain into wisdom, Oke. mengubah luka menjadi kebijaksanaan dan wisdom itu sebenarnya kan kalau kalau kalau, saya sukanya itu, berbeda dengan informasi dan wisdom. Informasi ya informasi, ya kan. Warna biru ya warna biru, ya ini warnanya apa? Biru. Tapi wisdom ya biru, tapi kan kita juga bisa menyatakan ya biru oke, bisa juga melambangkan langit dan Langit, oke. selainnya itu. That's wisdom. Ya seperti kayak gitu sih. Jadi saya, juga ungkapkan di Al-Wadud, andai kita lebih, eee, pintar merasa daripada merasa pintar. Itu salah satunya saya Pintar pengen merasa ya? pintar merasa, lebih pengen membangun kejiwaan emosi dan juga wisdom saya gitu. Karena kayak merasa pintar kayak, oke ya sudahlah. Karena yang merasa pintar tuh kita hanya tergantung kepada logika, sedangkan logika sendiri ada batasnya. Batasnya, benar benar. Sedangkan kalau saya sebagai seorang kreatif, saya lebih, mengedepankan kreativitas saya, imaji saya gitu. Imaji saya ya insya Allah sih
tidak ada batasnya Tidak ya. ada batasnya. Ya itu yang uniknya dengan manusia ya, di dalam dualitas, dalam satu Tubuh raga ini, ini, tubuh ini ada sesuatu keterbatasan dan yaitu tidak logika dan ketidakterbatasan dalam ketidakterbatasan. imaji gitu. Oke. Tapi disayangkan untuk di dalam dunia yang kita tinggali saat ini, orang yang berkreativitas ngeliatnya kayak mau ngapain sih, mau jadi apaan sih, ini. Padahal mereka itu sangat lekat dengan fondasi kita, karena kan sebelum anak berbicara dia baru nyanyi, ya kan? Sebelum bisa lari Mhm. menari, sebelum bisa menulis yang gambar, coret-coret itu Oke. imaji. Apa yang Ras lakukan dalam titik-titik terendah itu? Mungkin berdiam diri yang cukup lama mungkin di Iya itu salah rumah satunya. atau Lebih berdiam jadi saya banyak mengambil waktu untuk sendiri. Karena sebelumnya itu saya tidak mau sendiri gitu. Oke. Sebelumnya itu sangat takut dengan sendiri itu intinya. Jadi mengambil waktu banyak dengan Di Bali ya? sendiri, pas itu di Bali. Oke. Di Bali itu puasa dan lainnya. Nah, Ras dari 2014 itu dari Salam dan ke belakang gitu termasuk ke Satria itu banyak sekali kayak mengungkapkan nilai-nilai bukan hanya culture Nusantara tapi juga di dalamnya spiritualisme yang mendalam juga entah dari budaya Jawa atau budaya yang lebih luas di Nusantara gitu. Nah, bagaimana Ras menceritakan bahwa dalam musik reggae ini mungkin ada juga ajaran-ajaran Rastafari yang Ras pahami gitu. Itu punya koneksi sama spiritualisme di Nusantara gitu. Iya, karena dua-duanya itu mereka sangat mengedepankan harmoni antara alam, manusia, dan ya secara vertikal. Mereka melihatnya itu harus menjadi satu. Ya contohnya karena saya bekerja sama dengan Halsa Marley, yang anaknya Bob Marley, Rohan Marley, dia mengeluarkan speakers, yaitu teknologi yang canggih banget kayak Bluetooth, yang nggak ada kabelnya, tinggal disentuh 2 kali, lagunya udah muncul, tapi terbuatnya dari bambu dan daur ulang. Gitu. Itu salah satu yang sangat keren. Jadi teknologi tetap maju, tapi kita tidak merusak alam. Gitu. Karena saat ini apa yang terjadi adalah teknologi maju, alam rusak. Gitulah. Jadi hubungan itu tidak ada balance ya gitu. Saya melihatnya sih sebetulnya di dalam semua keagamaan mengajarkan harmoni itu. Harmoni ini di antara teknologi dan juga sains. Teknologi dan spiritualitas. Karena kan sekarang kan polar sekali kan, teknologi dan spiritual gitu. Saya melihatnya itu harus ada penggabungan gitu. Bahwa saya sendiri sebagai seorang musisi, walaupun saya seorang yang saya nggak mau menganggap diri sendiri sebagai spiritual ya, tapi ya itu kan jalan saya lah. Saya tetap menggunakan teknologi. Saya maunya teknologi yang canggih, speaker yang pokoknya speaker Behringer lah, atau lainnya ya, pen sound yang detail itu karena perkembangan teknologi sendiri gitu. Dan bagaimana saya tidak merusaknya, itu salah satunya untuk di dalam profesi saya. Jadi di mana teknologi tetap berkembang, tapi juga jangan merusak ya alam, karena itu satu-satunya rumah kita gitu. Iya benar. Tapi kalau kayak ada nggak sih kayak kesamaan mungkin Ras dalam perjalanannya ke Kingston kemarin atau kayak Ras ke Afrika gitu, kayak persamaan budaya yang jadi roots reggae dengan kayak itu filsafah Jawa mungkin atau Nusantara kayak dalam melihat tadi mungkin manusia dalam ada nggak kayak kira-kira yang menarik? Oh ini kayaknya sama nih waktu Ras di sana kayak ini sama nih kayak di Indonesia nih atau sama nih kayak di Jawa nih budaya yang ini atau kayak. Kalau saat ini saya belum ingat ya, cuman mereka ada sesuatu, kalau kita kan kalau lagi ngobrolin seseorang, dia bilang, dan orangnya nongol pasti bilang panjang umur. Mereka ada sama juga kayak gitu. Aneh banget ya, itu salah satunya sih. Long life lah, kok sama gitu. jadi kayak ini ya kayak paralel juga sebenarnya. Paralel sih itu, satu dunia lah gitu. Kalau pengalaman spiritual sendiri yang cukup absurd gitu, ada nggak sih Ras? Kayak pasti ada lah. Kayaknya nih kalau Ras Muhammad ngalamin nih mungkin entah itu orang pada umumnya menyebut itu sebagai kebetulan atau apa, tapi kayak Ras kayak lihat kayak wah ini kayak retrospektif setelah Ras retrospektif diri sendiri kayak gila ini kayaknya kalau nggak ajaib karena hal-hal yang di luar nalar ini nggak mungkin gitu. Kayak ada nggak kayak apa ya? Saat ini nggak bisa inget. Mungkin kayak Ras dulu punya wishlist bisa collab sama siapa mungkin atau kayak
wah dulu dengerin ini banget, terus kayak tiba-tiba suatu hari kejadian bener-bener ketemu orangnya, kayak tadi mungkin ketemu Chronix atau kayak dalam menciptakan karya mungkin kayak kebetulan-kebetulan yang pada akhirnya ini jalan spiritualisme yang menghantarkan Ras sampai ke situ gitu kan. Jadi kembali ke proyek ke Satrio saya coba bersyukur dengan jalan hidup saya di jalur karir saya. Karena apa yang terjadi di jalur karir ini ya saya sangat gak duga bisa seperti itu gitu. Tiba-tiba saya bisa ke Kingston, diundang, bertemu seperti kayak Chronix, Protoje dan lainnya. Bahkan untuk yang album Satrio ini semacam passion project. Dan gak nyangka passion project yang betul-betul labelnya bisa sabar banget menunggu selama 3,5 tahun. Mungkin ada label lain nih, kelamaan deh. Kayak kita ngeluarin duit banyak banget deh. Udah ngeluarin album dalam kita kasih waktu 4-5 bulan. Pokoknya harus ngehits banget gitu. Dan iya sangat bersyukur banget alhamdulillah bahwa bertemu dengan Oneness Records dan mereka juga gak mikirin soal ini ya albumnya harus ngehits, tapi mereka benar-benar kasih kepercayaan kepada proyek album Satrio ini. Jadi dia nyata itu keras balik kayak baru rilis kayak ternyata ini passion project ya 3,5 tahun loh. Nah, itu salah satu yang ajaib, itu emang benar kayak perjalanan spiritual sekali sih. Nah si Oneness Records-nya ini dia nyetak fisiknya juga gak sih Ras? Sebenarnya sih kita pengen cetak fisik. Jadi kita pengen cetak fisik, tapi karena masa menantang ini, jadi kita belum ya insya Allah sih akhir tahun atau awal 2021. Di luar Indonesia di mana biasanya mereka distribusiin? Distribusinya seluruh Eropa mereka. Seluruh Eropa. Dan komunitas dari fanbase-nya Ras Muhammad sendiri yang cukup respons itu di mana sih kalau di Eropa? Satu di Jerman, Slovakia, Hungaria, Italia, Spanyol lumayan, mana lagi ya, Belgia dan Belanda. Mereka bisa nikmatin nggak lagu-lagu yang bahasa Indonesia gitu? Mereka bisa nikmatin. Kalau di luar Eropa tuh justru yang paling mengejutkan itu di Costa Rica. Costa Rica justru lagu yang paling populer selain Salam itu adalah Leluhur. Ya itu aneh banget. Bahkan di Indonesia sendiri banyak orang nggak kenal lagu Leluhur. Jadi pada saat aku main di sana, ya mereka apa? Gitu. Cuma bagian situ doang. Tapi mereka suka banget dengerinnya. Gitu, apa respons mereka kayak denger kata Indonesia, misalnya kayak bahasa Indonesia tuh mereka gimana? Kayak apakah itu kayak lucu atau unik seksi atau unik ya? Unik. Mereka masih kayak belum bisa proses, tapi karena mereka ya emang suka dengan rasa dalam musik itu, ya mereka ya nggak bisa tolak. Ini menarik sih karena beberapa waktu lalu gitu ya, mungkin ya udah agak lama sih, beberapa tahun lah gitu. Saya pernah ketemu Steve Lillywhite gitu yang dulu sempat produserin U2. Dia kan kerja di Indonesia sekarang. Terus saya nanya gitu kayak apa yang menarik dari bahasa Indonesia gitu. Nah, bagi Steve bahasa Indonesia itu mungkin akan kalau di lagu itu mungkin bisa aja meledak seperti bahasa-bahasa lagu-lagu Spanyol yang di pop sekarang jadi Spanglish kan jadi lagi gede banget gitu. Karena vocabnya itu lucu gitu, kayak unik gitu. Kayak akhirannya terus kayak kita punya rima gitu, kayak misalnya kayak buat dia buat Steve waktu itu dia pernah bilang kata I love you itu enggak semenarik kalau di Indonesia aku cinta kamu gitu. Akhirannya yang diucapkan di lagu tuh jadi menarik dan ketika Ras tadi sharing soal Leluhur bisa sukses di Costa Rica gitu ya, bisa banyak didengar tuh kayak jadi mungkin bukan nggak mungkin gitu ya. Kita ada juga kali ada satu masa gitu nantinya gitu ya lagu-lagu Indonesia yang cukup disenengin dari bahasanya juga karena kayak Korea pun akhirnya juga menaklukkan dunia lewat bahasanya kan gitu. Musik-musik Korea, lagu-lagu Korea gitu ya. Terus kayak kalau di sana gitu Salam atau apa gimana responsnya? Salam justru yang paling populer dari lagu-lagu saya kalau di sana. Bawain salam nggak? Bawain salam iya, bawain gitu. Apa yang populer itu kalau di Costa Rica Salam, Leluhur, Lion Roar. Tapi kalau di Eropa dan selainnya Salam sama Lion Roar. Oke. Nah, Ras percaya nggak sih kayak atau ada pengalaman nggak sih kayak mungkin musik itu bisa membawa manusia mencapai ke titik trans? Ini mungkin pertanyaannya agak sedikit ngaco ya, cuman kayak menarik sih kayak karena ngeliat spiritualisme Ras dan reggae sendiri juga komunitasnya mungkin kaum Rastafarian juga memanfaatkan musik juga untuk media untuk bisa mencapai titik tertentu gitu. Mungkin ada pengalaman atau
Ada nggak? Jadi gimana? Ya musik bisa membawa kita ke titik transcendence gitu kayak. Iya, itu tergantung musiknya sendiri sih, tergantung musiknya seperti apa gitu. Nara sendiri pernah mungkin dengan musik bisa. Iya, itu salah satu contoh yang dia proyek yang Satrio itu adalah dari semuanya, tetapi yang akhirnya itu Metamaster ya Allah itu. Oke. Gitu. Pokoknya emang tadi kan saya sempat juga bahas soal vokalisasi di mana saya rekaman Metamaster ya Allah. Maulana Rumi itu pernah bilang katanya di saat saya berdiam saya memiliki geledek di dalam diri, dan itu di mana saya di Metamaster I Allah itu coba mengeluarkan geledek itu tetapi dengan sehalus mungkin. Itu salah satu yang sangat spiritualnya banget sih. Itu Ras semua kerjain di Bali atau di? Sebagian di Bali, sebagian di Jamaica, sebagian di Jerman, di Munchen dan di Berlin. Rekaman di sana ya? Rekaman di sana. Oke. Emang perjalanan sekali sih. Oke. Ini kayaknya kita udah sampai ke pertanyaan terakhir mungkin. Oh gitu. Kira-kira apa lagi ya yang menarik ya? Apa lagi ya? Ras, percaya nggak kalau substance itu bisa mendorong kita dalam berkarya? Substance? Ya. Percaya, tapi saya tidak rekomendasi. Saya tidak rekomendasi. Karena substance itu sebenarnya adalah ya kurang disiplin. Gitu. Sebenarnya sih kalau yang saya lihat ya, gini deh. Ini untuk obrolan spiritualitas ini dengan kawan saya. Pernah ada seorang biksu Buddhis gitulah, dia seperti kasih kayak acid atau LSD substance gitu gitulah. Dan pas dikasih dia nggak ada efek. Pas dikasih lagi nggak ada efek. Bilang, kamu ngerasain apa? Emang apa yang kamu lihat saat ini? Ya saya ngeliat ini. Oh berarti kamu ngerasain dong. Saya ngeliat kayak, jadi dia ada switch on and off-nya sebelum dikasih. Gitu. Jadi ibaratnya yang substance itu memberi kita mungkin ada mind expansion atau enggak mata ketiga kita terbuka. Tapi karena kita tidak terlatih dengan itu, jadinya gila gitu. Jadi maksudnya ada ya intinya kayak untuk kayak berzikir, meditasi dan lainnya, itu kita bisa membangun sebuah hal-hal yang betul-betul emang udah di dalam struktur spirit kita bisa sebut gitu. Karena ibaratnya kalau kita suka makan obat-obat yang secara barat yang udah pokoknya udah banyak banget ya tambahan-tambahannya. Kimia lah ya. Kimia. Itu kan biasanya kan ngasihnya side effect kan. Karena tubuh kita kan nggak terbiasa. Tapi kalau kita kembali dengan kayak dari makanan atau enggak obat alam yang lebih alami, itu bagian dari struktur kita, menjadi bagian dari struktur kita. Kayak kita nggak di-crack untuk dapat efek itu gitu ya kalau pakai substance itu ya. Karena itu emang udah perjalanan experience sendiri kalau kembali ke substance sendiri ya. Karena mereka melihat saya mau dapat spiritual enlightenment, pencerahan, tapi dirinya sendiri juga tidak melakukan sebuah enlightenment experience. Karena gini deh, kembali lagi, banyak tuh yang kayak yang new wave spiritual bilang katanya, in life we need to be happy. Saya bilang enggak sih, kalau saya sih tujuannya nggak mau happy. Bahkan Allah itu memberi kita banyak emosi sekali. Kalau di saat saya rasa galau, ya itu emang udah diciptakan oleh Allah, ya saya harus juga enjoy dengan galau, dan bagaimana bisa saya belajar dari rasa kebingungan, rasa kesedihan, dan rasa apalagi saat ini ya, rasa kayak ketidakpastian dan lainnya. Itu emang sebuah yang udah diberi gitu. Masa mau happy melulu? Kalau kita happy melulu, kita bukan manusia gitu. Makanya kayak new age yang spiritual gitu, di saat kayak digempur sesuatu yang negatif, mereka bingung gitu. Gitu karena mereka mau cari kehappyan gitu. Enggak juga gitu. Padahal kayak ini menarik sih, kayak emosi diri yang tadi yang Ras bilang mungkin kayak galau atau mungkin sedih atau duka, itu bukan untuk kita escape gitu ya Ras? Iya, banyak orang kan escape kan jatuhnya kan, mungkin substance kayak atau apa gitu. Bahkan saya sendiri melakukannya dengan hal kayak gitu karena saya tidak mendengar gitu. Dan akhirnya ya di dalam ini ada hikmahnya bahwa saya diberi seperti ini. Efeknya beda gak sih ketika misalkan Ras udah sampai kayak tadi mengolah batin lah istilahnya. Itu kayak ada energi yang beda gak sih? Kayak ketika dulu mungkin kayak lebih noise gitu, lebih kayak mungkin keduniawian lah ya, maksudnya kayak ambisi atau emosi negatif yang marah lah. Tapi kayak setelah Ras mungkin tadi kayak ada titik turning point-nya itu, terus kayak Ras lebih olah batin,
efeknya beda banget gak sih? Beda, karena itu juga bisa menghentikan kita untuk mengikuti nafsu dalam amarah dan selainnya gitu, dan kita bisa kayak tanya, gue ngerasa kayak gini kenapa ya gitu. Intinya lah itu sih. Cuman saat ini kalau saat di Jakarta, kalau bagi seorang kepribadian saya ya, ini bener-bener secara emosi challenging banget. Karena udah tidak terbiasa dengan kehidupan kota gitu. Biasa di Bali kan udah 7 tahun ya berapa ya? ada 5 tahun. 5 tahun ya? Ya, gitu. Udah kebiasaan dengan hal-hal yang lebih santai. Gitu. Di sini Kan metropolis, mega city banget gitu kayak wow. Jadi ke jalan raya dikit udah ini ya. Kayak saya ke Jakarta kayak deso banget, kayak ngeliat, wah ada flyover baru, wah ada gedung baru, wah ada jalan baru kayak gimana gitu. Ras, tapi kalau sebelum menulis lagu, Ras meditasi dulu atau gimana? Ada prosesnya nggak biasanya? Prosesnya adalah atau kayak spontan aja udah lagu. Spontan. Pokoknya di saat itu datang. Pakai gitar atau pakai apa biasanya, Ras? Tergantung sih. Kadang-kadang gitar, kadang-kadang tiba-tiba kalau motoran, tiba-tiba kayak lagu Metal Master I Am Allah. Itu kerennya adalah ya nyambung aja gitu. Pada saat lagi mau on the way ke pantai, tiba-tiba ada satu kalimat nongol. Dan kalimat itu bagi saya sangat powerful sekali. I am Muslim wa zikir on an airplane. Itu saya seorang Muslim yang berzikir di dalam pesawat. Dan itu untuk secara level personal, saya sering melakukannya untuk traveling. Tapi selain itu secara sosial, itu sangat berlapis sekali. Karena di luar dunia Islam, orang mendengar Muslim dan pesawat kayak wow gitu. Itu salah satu wow, itu kayak that's a powerful line gitu. Dan tiba-tiba dengan adanya kalimat itu, ya Toke ngirim yang Flight Avananta tapi versi piano. Kayak udah tiba-tiba dapat ada feel baru. Jadi I am Muslim wa zikir on an airplane gitu. Pokoknya lanjut terus. Jadi akhirnya ya menjadi lagu. Oke. Mungkin kalau yang lainnya ada lagi yang kayak anjir ini unik banget nih proses kreatifnya gitu. Mungkin Ras lagi ngapain, lagi di kamar mandi mungkin. banyak banget sih yang unik deh. Banyak banget yang unik. Yang salah satu lagu yang putus cinta tuh namanya Pretty Girl Issues. Itu liriknya ditulis kayak 2 hari habis putus. Tapi Ras jujurin ya sebelum masuk ke Ras menjelaskan ya. Ini mungkin personal tapi kayak aku melihat Ras sebelumnya kayak bukan tipikal pria yang bisa putus cinta gitu. Gitu. Kenapa aku bisa bilang gitu? Ya, kayak pembawaannya aja kan kayak ya chill, easy gitu. Ya, tapi bisa juga ya Ras. Karena masuk tahap Satrio saya sering putus. Intinya adalah itu. Perempuan mana yang bisa menyakiti Ras nih? Nah gitu lah. Ya, orang kan pada surprise, tapi saya sebenarnya saya sering putus. Oke. Belum dikasih pasangan untuk panjang hidup saat itu. Tadi lanjut terus gimana setelah putus? Ya kayak setelah putus saya nulis liriknya kan. Dan itu emang liriknya benar-benar langsung dari isi hati gitu. Dan langsung dari isi hati saya tulis, thread udah tutup lah. Berapa bulan kemudian pas nongkrong sama Toke di Pererenan, salah satu pantai di situ di Bali. Kita lagi ngejamin langsung bilang, lo bukannya nulis lirik untuk ke mantan lo? Iya emang kenapa ya? Ya deh bacain. Oh enggak, malas gue gitu. Ya itu mengungkapkan luka kan, berarti kan membuka luka lagi gitu. Ya udah deh. Akhirnya dia buat semacam chord gitu dan aku baca liriknya gitu. Akhirnya jadi. Dan pada hari itu juga lucunya pas kita nggarap sorenya kan kita buat demonya. Si mantan tiba-tiba friend request. Selama ini hari yang sama. Maksudnya belum temenan gitu? Apa? Kok friend request? Iya kan friend request kan ya maksudnya kan kalau putus cinta semuanya diblokir lah. Ini kan pokoknya drama banget. Nah itu tadi yang aku maksud spiritual things juga mungkin ya. Itu salah satu spiritual things juga. Di saat kita aku sama Toke mengerjakan sebuah lagu soal sosok si dia, jadi si dia kok nongol lagi gitu. Itu kayak iya makanya. Aku tuh gak percaya dengan sebuah kebetulan atau keberuntungan ya. Semuanya itu emang datang walaupun dengan hal-hal yang lucu-lucu itu kayaknya lucu banget gitu. Kayak kok tiba-tiba kok friend request aneh banget. Di hari yang lagi dibuat. Di hari lagi dibuat gitu. Ya kayak gitulah. Tapi akhirnya di decline atau di accept? Nah itu tuh. Saya sosok yang lemah. Akhirnya saya accept. Tapi anyways. Oke Ras. Aduh sampai lupa nih tadi mau nanya apa.
Oke, ke depannya nih rencana dengan Satrio seperti apa nih Ras? Mungkin tour worldwide atau Inginnya sih tour worldwide, inginnya sih. Dan kita masih ada beberapa visual yang mau dirilis, ada klip video gitu? lirik, ya lebih ke video Video lirik. musik, Inginnya oke, sih kan lirik. syuting video, tapi Oke. ya saat ini ya belum. Ya. Ras, tapi kalau kenapa sih belakangan di album collab-nya sama orang luar, Ras? Eh, Kalau untuk album Satria ada yang Noise Killer juga Mas Oh, Bismo. Noise Killer ya? Ya Oke. Noise Killer Mas Oke. Bismo itu. Karena yang album Satria ini mengisahkan ya pengalamanku keluar ke Indonesia. Keluar dari Indonesia Oke. dan bertemu sosok seperti ini. Tapi kalau dari wishlist sendiri artis-artis Indonesia ada nggak? Ada Siapa? Mas Iwan Fals. Iwan Fals? Belum Iya. ya? Kemarin Iwake sempet ya? Iya, oke. Dan Oke. juga Anggun C. Sasmi, Mbak Anggun. Anggun juga belum? Belum. Udah sempat penjajakan Belum. ngobrol atau Belum saat ini. kan sering ke Eropa mungkin ketemu Pak Belum, Anggun di sana ya, gitu. Belum. Kalau seandainya collab dengan mereka gitu, Hmm. kira-kira pengen disuguhkan lagu yang seperti apa tuh? Tentunya musiknya nggak reggae. Oke. Iya, tentunya musiknya nggak reggae. Jadi napasnya itu dari saya. Warna reggae itu langsung dari vokal saya. Itu Oke. sesuatu pengen mengasih sesuatu yang challenging sih. Hmm. Tantangan kayaknya kalau musiknya reggae kayaknya udah gampang banget gitu. Iya. Iya. Jadi mungkin masih ada elemennya tapi bukan ya tradisional roots reggae atau apa, atau enggak bisa aja sih kalau jadi traditional roots reggae. Lucu aja sih kalau Mbak Iya Anggun sih. tiba-tiba punya roots reggae gitu. Buset nih roots reggae banget nih, keren awis gitu, bisa aja sih. Iya. Tapi kalau Om Iwan mungkin bakal pecah juga kali ya, kayak Om Iwan mungkin dengan karakter folknya yang vokalnya Iya, gitu, itu keren terus juga kayak sih, yang keren juga. Dan itu pasti buat saya deg-degan sih. Karena kan Om Iwan kan liriknya dahsyat, pemilihan Tapi- kosakata dan pemeliharaan kata-katanya kata-katanya. itu. Ya aku nggak bisa nge-slack. Iya, Ini iya. benar-benar harus kayak benar-benar ini buset ya gitu deh. Tapi Ras masih dengerin lagu-lagu Indonesia gak sih? Masih. Apa? Saat ini ada lagu No Stress. Oh, Nostras Bali ya, Ya, oke, itu folk ya. lagunya lama sih, 2000, enggak lama juga. Apa, Semoga 2016 ya atau yang itu judulnya nanti atau judulnya belakangan. Ya, aku nggak ngerti. itu lagu tentang Bali, itu lucu sih, Oke. keren banget. Selain itu mungkin Saat ini lebih ke No Stress dulu sih. No Oh, Stress ya. sering ini ya. Berarti kayak di luar mungkin dance hall yang begitu meriah gitu ya, Ras juga dengerin yang chill juga gitu ya, Yang chill juga. yang santai gitu ya. Hmm. Oke, Ras nih kayaknya pertanyaan udah habis nih, tapi kayaknya masih ngobrol Ya, loh. kalau ngobrol ya silakan. Tinggal diedit. Oke, Ras, ini mungkin pertanyaan semua orang kayaknya nih, Ras. Udah Oke. berapa tahun nggak potong rambut, Ras? Hah? Udah berapa tahun? Akhirnya saya potong tamu. Ini kan dulu Saya lebih potong panjang ya. rambut. Hah? Dulu waktu ketemu saya sempat berapa tahun lalu pas interview kayak lebih panjang ya. Selantai. Selantai ya. Selantai. Sekarang udah nggak terlalu ya. Kapan Udah terakhir potong? 2 tahun yang lalu. Oh, oke. Tahun lalu. Dan pengen manjangin selantai lagi? Enggak. Kenapa? Enggak mau. Keramasnya ribet ya? Bukan keramasnya. Apa? Pokoknya bagian kepala saya habis. Karena berat. Karena berat. Oh, itu ngaruh. Itu ternyata karena jadi ada kawan saya juga. Pokoknya yang kita rambutnya gimbalnya itu udah selantai, atau udah hampir selantai. Masalah problemanya itu adalah yaitu pala habis. Gak kuat ya. Nggak kuat, Oke. pala habis. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti Ras potong, tumbuh lagi? Nunggu lagi. Nah, rencananya mau potong mungkin sudah ada kali dalam 2 tahun yang lalu. Tapi kalau misalnya kayak waktu selantai tuh, itu keramasnya berapa lama, Ras? Keramasnya cepet tapi ngeringnya lama, 2,5 Dibantuin? Enggak. jam. Kalau keramas gitu harus Jam. kan bisa di salon atau apa gitu. Gimana yang bagian bawah gitu. Susah. Keramas sendiri. Iya, keringinnya hair dryer atau Hair dryer dan itu Berapa biasanya harus lama? ngosongin sehari, pokoknya nggak kemana-mana lah. Gitu. Dan hair dryer kan kalau dipakai lama mati ya rasanya. Kalau kepanasan. Itu panas ya, makanya itu Terus lama ngulang lagi. banget gitu. Kalau sekarang sih kering dalam waktu 40 menit sih. Cepet sih ya, nggak terlalu. Enak, lebih aktif lah. Ada kepikiran mungkin gak gimbal lagi? Ada mungkin. Gak mungkin Ini kalau tahun- naik haji. Oh, kenapa? Ya pengen aja kalau udah berkeluarga dan naik haji. Itu. Kalau ini gimbal dari tahun berapa sih? Mas? Di Udah- Amerika masih ya? Udah. Iya tahun 2000. Udah hampir 20 tahun gimbal sih. Itu sejak di New York apa Brooklyn? Belum sempat Iya pasti New York pasti itu. Di New York ya. Iya. Dan akhirnya dipangkas setelah
tahun kemudian. Wah gila sih, 18 Lumayan sih, tahun nggak potong 18 tahun, rambut. parah ya. Parah banget. Sekarang paling cukur dikit Oke. gitu. Nggak kebayang sih, tapi kayak pas awal-awal nyokap komentarnya gimana terus yang pas udah agak panjang gitu, nggak di ini, Nggak apa-apa sih. nggak masalah ya. Ya paling nyokap bilang aja tuh, paling makin botak. Gitu-gitu doang sih. Iya, oke. Oke, Ras, mungkin nanti kita sambung lagi ngobrol-ngobrolnya. Oke, siap. Ini apa ya kira-kira ya? Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya? Ada pertanyaan sih gitu. Dari Mas Koms nih. Nih teman kebetulan ngeband juga, Ras. Ngeband. Ah, Musiknya apa? Punk rock. Oke. Vokalis. Oke. Punknya lebih kemana? MXPX. Oke. Jadi banyak di sini musisi-musisi yang terdampar di industri media karena kan mungkin lebih dekat ya ke seni Iya, juga iya, ya soalnya iya. orang media gitu. Sebenarnya aku pengen nanya ini sih Ras, cuman kayak aku agak-agak ragu sih pertanyaannya soal paranormal experience. Paranormal experience, kenapa? Pernah nggak punya? Banyak. Cerita Banyak. nih gak tahu kenapa pas ngelis pertanyaan tuh kayak di luar musik tiba-tiba kayak gue pengen nanya ini deh gitu. Oke. Bisa sharing nggak Ras apa paranormal experience Ras yang Ya. gokil atau Kalau dari Mas Indu sendiri ya apa? paranormal Salah satunya. experience? Iya. Aku pernah lihat doppelganger bokap gitu. Oh gitu? Iya, Di mana? di rumah. Jadi aku kan rumahnya nggak tinggal sama orang tua nih. Iya. Terus kayak aku pengen balik ke rumahku. Aha. Terus kayak aku lihat bokapku ngabanin mobil gitu kayak aku pengen mundur. Iya, Terus iya. kayak terus gitu. Aha. Terus kayak bokap ke belakang. Kok aku lihat dari parkir dari din itu dari layar mobil kayak kok nggak ada bokap ke belakang gitu. Terus kayak aku turun dong. Aha. Mana bokap nggak ada. Terus kayak aku lari ke rumah, panik gitu kan kayak kemana nih bokap? Ternyata bokap lagi di dalam rumah di ujung belakang gitu. Jadi kayak nggak mungkin dia Secepat itu. secepat dia itu. bilang. Iya, Tapi iya. itu kayak jelas dan bener bokap ngeliatnya kayak Mhm. bajunya, celananya, terus kayak jalannya, cara Iya, ngomongnya persis. Iya. Itu kayak itu yang mungkin belakangan sih kayak ngeliat kayak gitu-gitu. Nah mungkin kalau Ras Eh, pertama kali untuk paranormal yang supranatural experience sih dari yang sangat melekat sih, yang benar-benar terasa banget itu pada saat sama bokap sih. Yang almarhum bokap kan waktu dulu kan seorang dokter akupunktur, Oke. tapi bokap juga suka ya ngurusin ya kalau orang sekarang kayak orang pinter gitu lah. Oke. Pokoknya kalau ada masalah soal spiritual, bokap gitu jadi Konsultasi pasien ya. konsultasi nanya-nanya gitu. Nah salah satu pasiennya yang pasien akupunktur ya juga lagi mengalami sesuatu yang keanehan gitu. Oke. Jadi dia dapat hadiah atau dari mana gitu pokoknya turunan lah. Dan itu Senjata adalah ya biasanya. dan itu keris. Keris, Nah, itu oke. kerisnya biasanya sih ya gerak-gerak sendiri dan lemari itu tak gitu lah. Jadi dia nggak tahu dia caranya gimana, dikirain keris biasa, ternyata ada isinya sih gitu. Oh, oke. Ya udah, gitu ya udah. Bokap cari bacaan-bacaannya. Habis itu minggu depannya ya aku ikut ke sana gitu. Ikut ke sana, berhubung itu juga malam. Ke rumahnya si orang itu. Iya, orangnya itu ngasihnya itu di dalam box sepatu. Heeh. Kardus sepatu lah. Dan pada saat itu kita tinggalnya tempat almarhumah nenek kan ya. Di situ ada adiknya bokap, berarti omku kan ya. Pas kita habis ketemu pasien balik lagi ke sana. Nah bokap tuh sering ngerjain adik-adiknya gitu. Pokoknya parah banget sih ngerjainnya gitu. Dan saat itu Bercanda nih maksudnya konteksnya. bercanda tapi oke. parah sih dia biasa lah kakak adik. Jadi omku itu udah sering tidur di depan TV, living room. Nah di living room itu ada grand piano. Ada grand piano. Nah bokap itu ninggalin yang kerisnya itu di grand pianonya situ. Di atasnya. Di atasnya. Oke. Gitu. Bokap sama aku tidur. Aku sempat mimpiin omku itu di kayak pokoknya dengan makhluk yang ya raksasa lah. Coba ngangkat dia kayak mau ngebanting dia gitu lah. Langsung omku itu manggil nama bokap gitu, namanya Rifai kan, bantuin di dalam mimpinya itu. Pas aku lagi mimpi itu tiba-tiba ya diketok sama omku, tak buka pintu kan. Langsung omku nanya, lo bawa apaan ke rumah gitu, lo bawa apaan gitu. Karena pas itu omku itu lagi tidur ya, tapi tiba-tiba dibangunin, ada kayak orang ngebangunin gitu. Oke.
prak gitu nih. Nggak ada orang gitu. Tidur lagi sama aja. Ada lagi yang bangun Ya, kayak gitu. Dan fisik gitu ya, kayak didorong fisik gitu. ya bawanya bau itu bau ya itulah bau bunga-bunga tapi Oh. bangke kayak gitu-gitu. Ya itu oke. Berarti emang ada. Itu pas umur berapa? 12 atau 13 ya pas itu. Oke. Belakangan masih ada hal-hal kayak gitu. Hal-hal kayak gitu ngerasain tapi ngeliat nggak. Oke. Ngerasain ngeliat nggak. Auranya gitu ya kayak. Iya. Nah, itu sih. Tapi sempet stay di villa di Bali. Kan Bali kan emang ya gitu. Ya. Stay di villa di Bali. Nah, keyboardisku ngalamin, tapi aku nggak ngalamin sama sekali Tapi sih. Ras ada di tempat itu, di villa itu juga. Iya. Alamin Itu, apa? ngalamin dia ngeliat ada perempuan melayang gitu terbang lah melintasi kolam renang gitu lah. Terus yang lain gimana? Responsnya ada juga yang sempet kayak Ya, dia ngerasa langsung aneh. bilang, Ras, gue pulang ya. Kenapa lah? Nanti gue ceritain besok. Ya aneh banget sih. Nanti di dua besok pagi ya Ras, lo lebih baik pindah deh. Gini gue semalam lihat perempuan pakai baju putih gitu. Terbang. Gila. Ya males banget lo. Jos. Tapi Ras, kalau musisi-musisi Ras di Bali semua atau Di Jakarta. Di Jakarta. Tapi ada keyboardist yang waktu dulu sebagai keyboardistku dia pindah ke Bali sih. Dia sekarang lebih memilih fotografi gitu. Oke. Tapi kadang-kadang kalau di saat keyboardist kita saat ini nggak bisa ikut ya manggil dengan kawan yang di Bali. Ada beberapa. Oke, ini bagian dari sebenarnya dunia spiritual juga ya, rasanya kayak kita percaya mungkin ada kekuatan yang di luar manusia gitu ya, yang tadi entah mungkin dari pengalaman Ras dan tadi pengendapan Ras yang sampai akhirnya Satrio juga kan. Iya. Ya itu. Ini lama-lama jadi podcast horor nih. Podcast horor. Tapi pada saat tour pas itu kita di Kalimantan mana ya? Ya hotelnya horor banget ya pas itu. Kenapa Ras? Hotelnya horor banget karena salah satu itu ada satu atlet yang meninggal di situ. Ya berarti dia mungkin kecapean lewat dan energi di situ mungkin terlalu Tapi gimana ya? jedahnya lama nggak dari atlet itu meninggal sampai Ras setahun deh kalau nggak salah. Oke. Dan itu hotelnya sepi banget, sepi dan gelap gitu. Pas kita masuk kan energinya kok beda banget ya, horor banget ya. Langsung manajer bilang, gue baru nge-google men hotel ini ada orang yang meninggal tahun lalu gitu. dan pas kita, jadi hotelnya itu ada dua koridor kan, koridor yang ke kiri lintasin nggak ada lorong gitu, kamar dan ada salah satu Rodiku pas ngelewatin salah satu kamar dia bilang kok merinding ya gitu. Dan ternyata pas dicek itu yang kamar yang itu yang dimana atlet itu meninggal gitu. Kok gue jadi merinding yang lihat ya kamar itu baru dicek. Untung nggak nempatin yang di situ. Kenapa? Untung nggak dapet kamar yang pas Nah, untung aja. Dan itu pertama kali kita tidur rame-ramean. Pas aku bangun pagi. Karena pada takut? Pada takut. Atau kamar bisa berenam. Pas bangun, ini apa-apaan nih cos. Bisa anak-anak kan nongkrong, ngopi, keluyuran lah, depan lobi lah, atau apa, ngerokok, ngopi hitam lah. Ini bener-bener diem, itu pengalaman paling tegang gitu. Bahkan backstage tuh biasanya canda melulu. Ya semua orang pada tensin gitu, kaku kayak, wah men kita harus balik ke hotel nih gimana gitu. Dada aja. Tapi itu Kalimantannya nggak di pedalaman kan? Pedalaman pasti. Lupa nama Kalimantan mana gitu. Oh gitu Iya. Oke. Dalaman. Tapi kalau kayak pas Ras ke Kingston atau apa, mereka nggak kayak orang-orang sana nggak kayak gitu ya rasanya? Spiritualnya nggak ke arah? Ada juga? Ada supranatural. Supranatural kayak gitu. Banget. Oh iya, di Jamaika banget? Iya, mereka manggilnya Dopi. Dopi? Dopi. Itu Dopi. DUPPY. Dopi. Dopi business. Kayak gitu-gitu lah. Gitu. Dan juga ada juga ya ilmu-ilmu yang lebih negatif juga. Mereka manggilnya itu Obea. Obea ya ilmu-ilmu ya aku nggak mau sebutnya sih ilmu hitam ya tapi pokoknya yang gitu lah untuk orang lah atau apa gitu. Oh gitu di sana ada tradisi Obea, gitu juga ya kayak Obea gitu. Oke. Ya ini mungkin sedikit trivia atau intermezzo dari ngobrol-ngobrol dengan Ras. Oke mungkin nanti kita sambung lagi, nggak terasa Ras sudah sejam lebih ya. Gitu. Mungkin. Nanti kalau saya ke Bali atau pas Ras di Jakarta mungkin kita bisa keep in kontak atau ngobrol-ngobrol lagi. Sukses terus buat Satrio, Ras. Semoga apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Amin. Dan tidak ada halangan-halangan berarti di karir Ras. Terima kasih teman-teman yang udah nonton Sindu Scoop bersama Ras Muhammad. Mungkin nanti kita bisa melanjutkan obrolan yang lainnya. Pasti masih banyak banget nih yang menarik nih. Cuman karena waktu juga yang
Oke, gua Sindu Alpito pamit dulu dan Ras Muhammad terima kasih banyak Makasih banyak atas ya. kunjungannya. Oke, teman-teman Salam sampai jumpa di kasih. episode selanjutnya. Salam Rahayu, Ras. Ya, Rahayu. Oke. Bye teman-teman, thank you.